Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua Ananda soleh soleha? Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bersemangat dan berbahagia untuk mengikuti pelajaran Bunda hari ini, yaitu pelajaran IPS pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020. Ananda soleh soleha, sebelum kita mulai pelajaran semuanya jangan lupa untuk berdoa nak ya. Semoga kita senantiasa diberi kemudahan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita mengenai lembaga sosial. Lembaga sosial. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu norma, apa itu interaksi sosial. Nah, hari ini kita lanjutkan mengenai lembaga sosial. Pembahasan kita tentang lembaga sosial. Nah, menurut Soejono Soekanto, dia adalah ahli ilmu sosial, berpendapat bahwa lembaga sosial adalah himpunan norma. Himpunan berarti kalau himpunan itu beberapa ya, kumpulan. Norma aturan berarti beberapa kumpulan aturan dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam masyarakat. Jadi norma aturan-aturan ini tuh dibutuhkan agar bisa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mengatur kehidupan masyarakat. Aturan-aturan ini dimulai dari yang misalkan ini kan dari segala tingkatan, berarti dari aturan yang paling lemah ke aturan yang paling tinggi, dari aturan yang berat ke aturan yang rendah. Nah, jadi itu seperti itu maksud dari pengertian lembaga sosial menurut Soejono Soekanto. Lanjut. Nah, lembaga sosial mencakup beberapa hal. Jadi ini ada 3 hal penting tentang lembaga sosial. Yang pertama adalah bahwa seperangkat norma yang dapat dibentuk. Jadi di dalam lembaga sosial itu mencakup beberapa hal yang dimana seperangkat aturannya atau normanya itu dapat dibentuk. Jadi aturan-aturan itu atau norma-norma tersebut hadir karena dibentuk oleh para anggota atau oleh para masyarakat, dapat diubah, dipertahankan sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat. Yang kedua, seperangkat norma yang saling berkaitan, saling berhubungan, dan saling memengaruhi. Jadi, norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat atau di dalam lembaga sosial itu saling mempengaruhi, saling berkaitan satu sama lainnya. Misalkan, norma norma kekeluargaan, norma lembaga keluarga dengan lembaga ekonomi itu saling mempengaruhi. Nah, yang ketiga, seperangkat norma yang mengatur hubungan antar warga masyarakat. Jadi, norma ini hadir untuk mengatur kehidupan masyarakat agar berjalan dengan tertib dan teratur. Misalkan di sekolah IT kita itu terdapat beberapa aturan ya, beberapa aturan. Berarti terdapat beberapa norma-norma yang harus dipatuhi. Karena hadirnya aturan tersebut supaya sistem di sekolah itu berjalan dengan baik, berjalan dengan tertib. Jadi harus ada aturan yang mengatur. Oke, selanjutnya fungsi lembaga sosial. Jadi fungsi lembaga sosial ini memiliki 2 bentuk. Yang pertama yaitu fungsi manifest. Fungsi manifest fungsi lembaga yang oleh banyak orang dipandang dan diharapkan akan dipenuhi oleh lembaga tertentu. Jadi fungsi manifest ini diharapkan oleh banyak orang, diharapkan supaya dapat dipenuhi oleh lembaga tertentu. Contohnya, keluarga harus menjalankan fungsinya dalam memelihara anak-anak. Ya, jadi fungsinya keluarga di dalam
fungsinya keluarga ayah ibu itu memelihara anak-anaknya. Selain itu juga merupakan tempat sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi yang sosialisasikan segala aturan, mensosialisasikan segala nilai-nilai norma yang berlaku, itu yang sosialisasikan adalah ayah dan ibu. Ayah dan ibu mereka mensosialisasikan eh, lingkungan, mensosialisasikan hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi mereka merupakan tempat sosialisasi serta internalisasi nilai, penanaman nilai-nilai dan norma pada diri anak-anaknya. Yang kedua adalah fungsi laten. Nah, fungsi laten adalah kegunaan yang tidak dikehendaki, tidak diakui dan tidak diramalkan oleh masyarakat. Jadi terjadi begitu saja. Hanya dianggap sebagai hasil sampingan. Contohnya, lembaga pendidikan selain berfungsi mendidik anak, juga menjauhkan anak-anak usia muda dari pasar tenaga kerja. Jadi fungsinya kita kenapa harus sekolah? Supaya kita itu dapat terhindar dari tuntutan bekerja sebelum waktunya. Jadi harus sekolah baik-baik dulu. Tidak boleh langsung kalau masih belum usia kerja, kita kewajibannya belum bisa melakukan itu. Jadi kewajiban kita adalah bersekolah. Jadi itu tujuannya kenapa kita harus sekolah. Yang selanjutnya, nah, lembaga sosial. Lembaga sosial itu terdiri atas lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, agama, dan politik. Nah, yang pertama, lembaga keluarga. Lembaga keluarga ini merupakan unit sosial terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Di dalam keluarga diatur hubungan antara anggota-anggotanya sehingga setiap anggota keluarga mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Jadi di dalam keluarga itu terdapat beberapa anggota yang dimana masing-masing anggota itu mempunyai tanggung jawab dan perannya masing-masing. Misalkan ayah. Ayah itu dia berperan sebagai kepala rumah tangga yang tugasnya mencari nafkah. Ya, ibu merawat anak-anak, mendidik anak-anak. Anak-anak tugas dan perannya adalah berbakti kepada orang tua, belajar. Nah, itu kita mempunyai tanggung jawab masing-masing dan peran kita masing-masing. Itu untuk lembaga keluarga. Nah, jadi awal terbentuknya keluarga adalah melalui sebuah proses perkawinan. Dari proses perkawinan ini dihasilkan keturunan yang membentuk keluarga inti. Jadi tujuan perkawinan yaitu memperoleh keturunan, meningkatkan status sosial, dan menyatukan kembali hubungan kekerabatan yang telah renggang atau putus. Jadi itu tujuannya adanya pernikahan atau perkawinan ya. Nah, di dalam lembaga keluarga ini itu ada fungsinya. Jadi ada fungsinya. Keluarga itu berfungsi. Yang pertama, fungsi reproduksi. Jadi fungsi reproduksi itu melanjutkan keturunan atau menghasilkan keturunan. Fungsi proteksi atau perlindungan. Jadi keluarga itu berfungsi melindungi para anggotanya. Ayah, ibu itu melindungi anak-anaknya, sehingga anak akan merasa aman hidup dalam keluarga dan di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga adalah fungsi sosialisasi. Jadi fungsi sosialisasi, nah ayah dan ibu ini itu fungsinya tadi mensosialisasikan hal-hal yang belum Ananda tahu, yang belum anaknya tahu. Mereka menginformasikan untuk bekal anaknya, untuk pendidikan anaknya. Nah, fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi itu memenuhi kebutuhan anggota keluarganya, menafkahi anak-anaknya, ayah menafkahi anggota keluarganya.
Nah, fungsi afeksi. Dalam keluarga diperlukan kehangatan. Oh, jadi kalau fungsi afeksi itu para anggota saling menyayangi. Jadi saling menyayangi. Fungsi keluarga itu saling mengasihi satu sama lain. Di halaman 46 ya, perhatikan. Jadi selain afeksi ada fungsi pengawasan dan fungsi pemberian status. Selanjutnya, lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan dibagi dalam kategori pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal itu yang seperti sekolah. Sekolah menawarkan pendidikan yang berjenjang dari tingkat dasar sampai jenjang pendidikan tinggi, baik yang bersifat umum maupun yang khusus. Masyarakat juga mengenal, jadi selain pendidikan formal ada juga pendidikan non formal seperti kursus keterampilan, kursus menjahit misalkan ya, itu lembaga non formal, pendidikan non formal. Kalau pendidikan formal itu yang dilalui di bangku sekolah dari tingkat SD sampai perguruan tinggi tadi. Nah, fungsi fungsi manifest. Jadi lembaga pendidikan juga mempunyai dua fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest atau fungsi nyata, yang pertama mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Jadi kita bersekolah untuk menimba ilmu, dan yang terakhir itu sebagai administrasinya kita akan mendapatkan yang namanya ijazah. Ijazah ini yang akan kita pakai untuk melamar pekerjaan. Yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan. Jadi kita melewati pendidikan di bangku sekolah itu supaya kita bisa menggali potensi kita, mengetahui bakat dan keterampilan yang ada dalam diri kita. Melestarikan kebudayaan. Jadi untuk melestarikan kebudayaan itu kita harus menempuh pendidikan. Selanjutnya, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Ya, tadi menampilkan keterampilan ya. Fungsi laten. Mengurangi pengawasan orang tua kepada anak. Menyediakan sarana pembangkangan terhadap nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, mempertahankan sistem kelas sosial, memperpanjang masa remaja. Jadi itu fungsi laten pendidikan. Nah, selanjutnya lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi difokuskan pada pokok bahasan pasar. Jadi lembaga ekonomi ini dia ruang lingkup pembahasannya mengenai pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Nah, jadi kalau di lembaga ekonomi itu fokus bahasannya yaitu tentang pasar, pembagian kerja, interaksi antara pemerintah, lembaga ekonomi, serta perubahan pada pekerjaan. Adapun fungsi-fungsinya ada di halaman 48. Fungsi lembaga ekonomi adalah yang pertama, memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Nah, memberi pedoman, jadi memberi petunjuk tentang cara pengupahan. Jadi di lembaga ekonomi itu fungsinya ini semua, mensosialisasikan supaya masyarakat itu mengerti bagaimana misalkan melakukan pertukaran barang atau barter, bagaimana mendapatkan bahan pangan, bagaimana cara pengupahan, memberi upah kepada pekerja, bagaimana cara menggunakan tenaga kerja, bagaimana cara atau aturan atau petunjuk tentang harga jual beli barang. Nah, itu fungsi dari lembaga ekonomi. Adapun lembaga-lembaga ekonomi di sini yang disebutkan beberapa ya. Yang pertama, badan usaha dalam kesatuan yuridis ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan, memberi pelayanan kepada masyarakat. Adapun jenis-jenisnya yaitu pertama koperasi ya. Kedua, badan usaha milik negara atau BUMN.
BUMN itu terdiri dari atas 3 macam. Yang pertama persero, yang kedua perseroan terbuka atau PT, dan perum, perusahaan umum. Nah, semuanya itu diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Yang kedua, firma. Yang ketiga, CV atau CV, perseroan komanditer, perseroan terbatas atau PT. Ya, ini biasa kita dengar ya. Nah, selanjutnya itu tadi Bunda sudah sebutkan satu persatu. Selebihnya Ananda boleh dibaca di bukunya sayang ya, di halaman 50, halaman 48 sampai 50. Nah, jadi sebelum Bunda pindah ke lembaga agama, perusahaan itu juga dikelompokkan menjadi beberapa bidang. Yang pertama itu bidang ekstraktif. Kalau bidang ekstraktif itu dia mengelola pertambangan, dia kekayaan alam secara langsung. Jadi mengelola kekayaan alam secara langsung seperti pertambangan, perikanan, dan kehutanan. Itu namanya perusahaan bidang ekstraktif. Yang kedua itu agraris. Kalau agraris bagian pertanian, perkebunan, dan perikanan darat. Yang ketiga, bidang peternakan. Contohnya perusahaan sapi perah dan sapi potong. Yang keempat, bidang industri. Industri mobil, pakaian jadi, industri sepatu. Jadi kalau bidang industri itu dia penciptaan barangnya atau produksinya itu melalui bahan mentah yang diubah menjadi barang jadi yang siap pakai. Bidang perdagangan, contohnya apa? Perdagangan pakaian, alat-alat kebutuhan rumah tangga, alat-alat elektronik, alat-alat kosmetik, dan lain sebagainya. Bidang jasa contohnya apa? Perusahaan transportasi, bandara, kereta api, penerbangan, pelayaran. Jadi itu semua jasa. Selanjutnya ada lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktik keagamaan yang penting dari masyarakat yang telah dibakukan dan dirumuskan serta yang dianut secara luas dan dipandang perlu serta benar. Nah, adapun fungsi agama itu dapat dijabarkan sebagai berikut. Fungsi lembaga agama yang pertama mengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Allah, Tuhannya, atau manusia dengan Tuhannya. Yang kedua, sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok, memberikan tuntunan tentang prinsip benar atau salah untuk menghindari perilaku menyimpang, pedoman perasaan keyakinan, pedoman untuk mengungkapkan rasa kebersamaan yang mewajibkan seseorang untuk selalu berbuat baik terhadap sesama dan lingkungan hidupnya. Jadi itu beberapa yang Bunda sebutkan tentang fungsi dari lembaga agama. Jadi lembaga menurut Lake, Keller, dan Calhoun, agama terdiri atas beberapa unsur. Yang pertama kepercayaan, yang kedua simbol, yang ketiga praktiknya, yang keempat umat, dan yang kelima pengalaman keagamaannya. Jadi itu unsur-unsur yang biasa kita dapatkan dalam agama. Selanjutnya, lembaga politik. Nah, lembaga politik ini lembaga yang memiliki kegiatan dalam suatu sistem negara yang menyangkut proses menentukan dan melaksanakan tujuan negara. Jadi kalau lembaga politik itu dia berkaitan dengan bentuk negara, bentuk pemerintah, dan bentuk kekuasaan. Secara umum, bentuk negara dibagi menjadi dua, yaitu negara kesatuan dan negara federasi. Kalau negara kesatuan itu dalam suatu negara kesatuan terdapat satu pemerintah, satu parlemen,
satu lembaga peradilan dan satu konstitusi. Contoh negara kesatuan adalah Indonesia, Rusia, dan Filipina. Kalau negara federasi atau serikat, dalam suatu negara atau dalam suatu negara federasi atau serikat terdapat negara di dalam negara yang disebut negara bagian. Jadi dalam negara ada lagi negaranya di dalamnya. Itu namanya negara federasi. Nah, kalau negara federasi itu biasanya ada negara bagian kan? Negara bagian itu yang misalkan negara negara apanya tuh? Negara yang utama. Jadi ada negara utama, ada negara di dalam negara. Jadi kalau misalkan eh negara bagian itu yang di dalam negara. Negara bagian itu dalam negara federasi biasanya lebih dari satu, jadi bukan cuma satu negara yang di dalam negara tadi. Jadi terdapat beberapa negara, itu namanya negara federasi atau berserikat ya, berserikat. Setiap negara bagian memiliki konstitusi dan lembaga peradilannya sendiri. Konstitusi dalam negara federasi disebut konstitusi serikat yang bersifat mengikat seluruh negara bagian. Jadi walaupun negara-negara yang di dalam negara di dalam negara ini itu mempunyai masing-masing konstitusi dan peradilannya sendiri, tapi ada konstitusi yang mengikat semua negara yang ada di dalamnya. Contohnya negara federasi adalah Malaysia, Amerika Serikat, dan Australia. Jadi ada konstitusi yang mengikat ke semua negara-negara tadi. Nah, secara umum terdapat 3 bentuk pemerintahan di dunia, yaitu republik adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, contohnya negara Indonesia. Jadi yang memimpin pemerintahan adalah presiden. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja. Jadi ya pemerintahannya itu dipimpin oleh seorang raja, contohnya negara Inggris, Thailand, Belanda, dan Spanyol. Kekaisaran adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kaisar. Contohnya adalah negara Jepang. Nah, selanjutnya kekuasaan itu dapat diperoleh melalui cara-cara berikut. Yang pertama, kewibawaan lahiriah yang dimiliki seseorang atau kekuasaan karismatik. Contohnya, gaya berbicara dan sikap Insinyur Soekarno yang dapat menarik perhatian dan menenangkan banyak orang. Jadi wibawa lahiriah. Maksudnya itu wibawa lahiriah. Dia dari lahir sudah terlihat wibawa. Jadi dapat membuat orang menjadi lebih tenang kalau melihat orang tersebut. Yang kedua, tradisi atau keturunan. Contohnya, putra seorang raja akan melanjutkan dan menggantikan kekuasaan ayahnya. Jadi, kekuasaan yang turun-temurun. Pemberian secara formal. Contohnya, presiden yang diangkat oleh parlemen. Jadi, kalau pemberian secara formal itu yang kayak presiden dipilih oleh rakyat harus melalui sistem pemilu. Fungsi lembaga politik antara lain memelihara ketertiban di dalam, menjaga keamanan di luar, mengusahakan kesejahteraan umum, mengatur proses politik. Nah, itu ya tadi ada 4 fungsi lembaga politik. Jadi memelihara ketertiban di dalam negeri, menjaga keamanan di luar negeri ya. Maksudnya itu kalau menjaga keamanan di luar artinya lembaga politik berusaha mempertahankan negara dari ancaman atau serangan yang datang dari negara lain. Unsur-unsur yang terdapat dalam lembaga politik. Yang pertama, pola perilaku. Yang kedua, budaya simbolis, ya simbolisnya. Yang ketiga, budaya manfaat dan kode spesialisasi. Jadi unsur-unsur dari lembaga politik yang harus dimiliki dari lembaga tersebut. Nah,
Dalam doktrin trias politika, kekuasaan negara terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif adalah badan yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Tugas lembaga eksekutif adalah melaksanakan kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Jadi yang membuat undang-undang itu adalah lembaga legislatif, yang dimana kita ketahui ada beberapa di Indonesia meliputi MPR, DPR, dan DPD. Nah, kalau lembaga eksekutif itu tugasnya melaksanakan kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang telah dibuat oleh MPR, DPR, dan DPD tadi. Nah, yudikatif adalah badan yang memiliki kekuasaan untuk mengadili pelanggaran. Jadi kalau yudikatif itu lembaga atau ya lembaga pengadilan. Dia yang mengadili pelanggaran yang terdapat di undang-undang. Adapun lembaganya yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Yudikatif. Nah, Ananda Soleh Soleha, untuk hari ini pembahasannya dari Bunda hanya itu ya. Semoga kita bisa melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kalau ada yang belum jelas, nak, silahkan dipertanyakan kepada Bunda. Silahkan japri Bunda. Bunda mohon maaf kalau penjelasan hari ini kurang maksimal atau Ananda kurang paham. Silahkan bertanya langsung ya. Nah, adapun tugas hari ini yaitu menuliskan masing-masing. Jadi tuliskan masing-masing 2 contoh dari lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga agama, dan lembaga politik. Jadi apa contohnya dari lembaga yang ada di layar? Ada 5 ya. Tuliskan masing-masing 2. Berarti 10 ya. 10 karena masing-masing 2. Nah, Ananda Soleh Soleha, untuk hari ini cukup dari Bunda. Semoga Ananda diberi kekuatan untuk menyelesaikan tugasnya. Semoga diberi kemudahan oleh Allah. Bunda tunggu tugasnya sayang ya. Syukron sudah mengikuti pelajaran Bunda hari ini. Kita lanjutkan nanti. Jazakumullah khair. Ananda Soleh Soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.